Kami orang Inggris dan tinggal di kota Cambridge. Kami anggota gereja St. Martin's di Cambridge dan melayani dalam gereja. Tapi dulu kami sempat tinggal di Indonesia selama 24 tahun. Jadi sekarang kami merasa seperti pulang kampung. Kami mempunyai 3 orang anak, semua sudah menikah dan punya anak-anak. Jadi kami punya 8 orang cucu. Ya, terima kasih. Saya rasa alasan pertama mengapa gereja harus bermisi adalah karena perintah Tuhan Yesus. Sesudah Yesus lahir, hidup di dunia ini, mati dan dibangkitkan kembali, sebelum dia naik ke surga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan berita baik, untuk membuat semua orang menjadi muridnya. Jadi itulah yang pertama. Dan mungkin yang kedua sebagai alasan ialah kita disuruh untuk mengasihi sesama manusia. Dan karena kita sudah mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang diutusnya, kita sudah mendapat janji hidup yang kekal. Kalau kita mengasihi manusia lain, wajarlah kita juga menyampaikan berita itu kepada mereka, agar mereka juga dapat percaya dan dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi mungkin yang kedua alasan itu menurut saya. Kalau menurut saya tidak ada satu pola yang berlaku di mana-mana. Mungkin di satu tempat, umpamanya, bisa seseorang berdiri di lapangan atau di tengah kota, dia menyampaikan berita kepada siapa saja yang lewat. Mungkin di tempat tertentu, cara seperti itu wajar. Tetapi di tempat lain, barangkali justru itu akan menimbulkan masalah. Di Inggris dulu bisa begitu, sekarang agak susah begitu, orang tidak suka itu. Di sini mungkin tergantung penduduk, apakah mereka mau begitu atau tidak. Di lain tempat, pernah kami waktu ada libur panjang, kami masih mahasiswa pergi ke Perancis. Di situ kami membawa buku-buku kecil dengan ringkasan berita Injil. Kami membawa dari rumah ke rumah. Kadang-kadang kami ketuk pintu. Kami katakan mau baca ini. Ada juga buku bisa dijual. Kalau tidak ada di rumah, kami tinggalkan di situ untuk mereka baca kemudian. Mungkin di tempat lain itu cocok. Tapi barangkali di tempat yang lain itu pun kurang cocok ya. Kalau misalnya ada juga teman-teman kami yang menjadi misionaris di tempat yang mayoritas agama lain. Dan cara-cara seperti itu tidak bisa. Tetapi mereka biasanya masuk dulu dengan berteman dengan masyarakat di situ. Mereka membuat pelayanan, kadang-kadang pelayanan sosial atau pendidikan, menawarkan kursus atau latihan. Mereka berkenalan dengan masyarakat dan mereka berdoa kiranya nanti masyarakat di sini mau mengetahui lebih banyak tentang Injil itu. Mungkin nanti mereka bertanya-tanya, mengapa kalian datang?
ke sini begitu. Kami tidak menawarkan apa-apa. Kalian mau datang membantu kami. Bisa mungkin nanti dijelaskan ini karena kasih Kristus. Karena Tuhan menyuruh kami mengasihi sama manusia. Jadi saya rasa ya tergantung situasi. Ada yang perlu ditambah? Oh, kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Itu ya beberapa pikiran. Serasa dulu waktu kami pertama-tama datang ke Indonesia, budaya dan adat istiadat lain sekali dari negara-negara barat. Tapi pada masa kini orang lebih tahu mengenai adat orang barat. Jadi tidak perlu begitu banyak penjelasan. Dan dulu hanya sedikit orang yang tahu bahasa Inggris dengan baik. Sekarang banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi kami lihat ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Ya, saya rasa kami sangat gembira mendapat kabar bahawa HKBP mempunyai rencana ini. Memang sudah lebih dari 100 tahun ada sending HKBP, tetapi sekarang tugasnya belum selesai. Dan ada rencana yang baru ini dengan calon yang baru ini 12 orang yang akan berangkat. Dan kami rasa ini akan menjadi berkat besar bagi gereja-gereja yang dikunjungi di Afrika, yang akan merasa mereka diperhatikan oleh gereja dari tempat yang relatif jauh itu. Dan muda-mudi ini, pendeta yang muda ini atau yang belum begitu berpengalaman, bersedia berangkat untuk hadir di tempat mereka. Dan pasti itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan iman mereka. Dan kami yakin juga kalau mereka nanti dengan pimpinan atau petunjuk dari gereja di sana, mereka masuk ke desa atau mereka pergi ke mana-mana, mereka akan membawa berita itu kepada orang yang belum mengetahui kabar baik. Tapi pada saat yang sama, saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang menguatkan iman mereka sendiri. Karena kemungkinan saat ini mereka agak takut, mereka ragu-ragu, bukan hanya soal bahasa Inggris, tetapi negara yang jauh itu budaya sangat berbeda. Apakah mereka sanggup atau tidak? Mungkin secara manusiawi mereka tidak sanggup. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, mereka nanti bisa mengalami Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Itu akan menjadi berkat buat mereka dan juga bagi jemaat yang mungkin akan mereka layani di tanah air pada kemudian hari. Mungkin kurang lebih begitu ya.